Kegagalan sering terjadi karena kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Terkadang, keputusan atau tindakan yang diambil tidak dapat memuaskan semua pihak atau memenuhi semua harapan. Kegagalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan seringkali merupakan bagian alami dari proses belajar dan pertumbuhan, memberikan pelajaran berharga yang dapat membimbing individu menuju kesuksesan di masa depan. Di video ini, saya akan membagikan 5 cara untuk memudahkan Anda dalam menghadapi kegagalan yang Anda alami. 1. Refleksi. Dalam konteks menghadapi kegagalan, refleksi menjadi langkah pertama yang penting. Hal ini melibatkan penilaian yang jujur terhadap apa yang telah terjadi, tanpa menyalahkan diri Anda sendiri secara berlebihan. Refleksi membuka kesempatan untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi kelemahan, dan mengevaluasi apakah ada hal-hal yang dapat diperbaiki di masa depan. Penting untuk menghadapi refleksi dengan keterbukaan dan ketidakberpihakan terhadap diri sendiri, sehingga pelajaran yang diperoleh dapat membantu dalam pertumbuhan pribadi dan perbaikan langkah-langkah ke depan. Refleksi juga membantu Anda mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. 2. Terima emosi. Menerima emosi merupakan salah satu langkah penting dalam menghadapi kegagalan, yang melibatkan kesadaran dan penerimaan terhadap berbagai emosi yang muncul sebagai respons terhadap kegagalan. Hal ini mencakup emosi seperti kekecewaan, frustrasi, dan bahkan rasa malu. Menerima emosi tidak berarti mengizinkan emosi-emosi tersebut mengendalikan tindakan atau merusak kesejahteraan mental. Sebaliknya, itu mengajarkan Anda untuk memberi izin pada diri sendiri untuk merasakan dan mengenali emosi tanpa menilainya sebagai sesuatu yang buruk atau lemah. Dengan menerima emosi, Anda dapat mengelola perasaan dengan lebih baik. Kesadaran terhadap emosi juga memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengarah pada langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi kegagalan. Menerima emosi adalah bagian integral dari proses pemulihan setelah kegagalan, memungkinkan Anda untuk berkembang dari pengalaman tersebut tanpa terjerat oleh beban emosional yang tidak sehat. 3. Reorientasi tujuan. Reorientasi tujuan melibatkan peninjauan dan penyesuaian kembali tujuan yang mungkin perlu diubah setelah menghadapi kegagalan. Ini merupakan langkah penting dalam proses pemulihan dan pertumbuhan Anda. Dalam konteks kegagalan, reorientasi tujuan melibatkan refleksi kritis terhadap tujuan awal yang mungkin tidak tercapai. Anda perlu mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan dan memahami apakah tujuan tersebut masih relevan atau perlu disesuaikan dengan kenyataan. Langkah-langkah dalam reorientasi tujuan termasuk menetapkan tujuan yang lebih realistis dan dapat dicapai. Ini tidak hanya mengubah tujuan secara kuantitatif, tetapi juga mungkin memodifikasi strategi atau pendekatan untuk mencapainya. Proses ini melibatkan penyesuaian yang rasional dan bermanfaat, bukan sekadar reaksi emosional terhadap kegagalan. Reorientasi tujuan menciptakan arah baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan pengalaman aktual. Hal ini dapat memberikan dorongan motivasi baru dan membimbing Anda menuju pencapaian yang lebih sukses di masa depan. Kesediaan untuk menyesuaikan tujuan juga mencerminkan kebijaksanaan adaptasi terhadap perubahan dan tantangan dalam perjalanan hidup. 4. Ambil tindakan konkret. Mengambil tindakan konkret adalah langkah kunci setelah refleksi dan reorientasi tujuan.
Setelah memahami penyebab kegagalan dan menetapkan kembali tujuan, langkah berikutnya adalah mengambil tindakan nyata untuk mencapai perbaikan. Ini melibatkan perencanaan dan implementasi langkah-langkah konkret yang sesuai dengan tujuan yang telah direvisi. Tindakan ini haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Ambil tindakan yang sesuai dengan pelajaran yang telah dipetik dari kegagalan, dan pastikan untuk memperbaiki aspek-aspek yang dapat diperbaiki. Selama proses ini, penting untuk tetap fokus dan konsisten. Berkomitmen untuk mengatasi tantangan dan menghadapi tugas yang mungkin sulit. Kesediaan untuk mengambil tindakan konkret menunjukkan tekad dan dedikasi untuk memperbaiki situasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengambil tindakan konkret juga memberikan perasaan kendali atas nasib sendiri dan mempromosikan pengembangan diri yang berkelanjutan. Ini adalah langkah proaktif yang dapat membawa perubahan positif dan pertumbuhan pribadi Anda. 5. Minta dukungan. Meminta dukungan adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam menghadapi kegagalan. Saat mengalami kesulitan, meminta dukungan dari orang-orang terdekat, seperti teman, keluarga, atau mentor, dapat memberikan dukungan emosional dan perspektif yang berharga. Meminta dukungan tidak hanya tentang berbagi beban, tetapi juga mengakui keterbatasan dan membuka pintu untuk solusi yang mungkin tidak terpikirkan sendiri. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana individu merasa didukung dan tidak sendirian dalam mengatasi kesulitan. Berbicara tentang pengalaman dan perasaan dengan orang lain dapat memberikan sudut pandang yang berbeda, saran yang berharga, atau bahkan sekadar kehadiran yang menghibur. Dukungan sosial juga dapat meningkatkan motivasi dan membantu menjaga keseimbangan mental selama proses pemulihan. Meminta dukungan tidak menandakan kelemahan, tetapi justru menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan untuk mencari bantuan ketika dibutuhkan. Ini adalah langkah bijak dalam menjalani perjalanan ke depan setelah menghadapi kegagalan. Kesimpulannya, penting untuk memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat diri, bukan sebagai akhir dari upaya atau perjalanan. Menghadapi kegagalan melibatkan serangkaian langkah yang konstruktif. Pertama, dengan melakukan refleksi, seseorang dapat memahami penyebab kegagalan dan mengidentifikasi pelajaran berharga. Selanjutnya, menerima emosi memungkinkan Anda untuk mengelola perasaan dengan bijak. Reorientasi tujuan memungkinkan penyesuaian yang realistis terhadap arah yang lebih sesuai. Ambil tindakan konkret merupakan langkah proaktif untuk memperbaiki situasi. Terakhir, meminta dukungan dari orang-orang terdekat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan kekuatan tambahan dalam mengatasi kesulitan. Melalui kombinasi langkah-langkah ini, Anda dapat tumbuh dan berkembang setelah mengalami kegagalan, dan membawa dampak positif dalam perjalanan hidup Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sukses buat Anda!